Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok ada pudu gadi agi? Kalau sekarang anak digadaikan kan nggak laku, Pak. Tapi pensyariatan Islam melalui dawuhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang lahir itu belum sepenuhnya menjadi milik kedua orang tuanya itu sampai kemudian disembelihkan akikohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin yang kami ta'zimi, segenap masyayikh, para ustadz, para sepuh, dan juga para tokoh masyarakat Tantaretan Sadejana, memenuhi undangan keluarga Bapak Anton, sekeluarga besar. Saya panjenengan sadejana unjeng. Ini sambil bahasa Madura belajar nih, Pak. Kalau terasa lucu ya alhamdulillah, biar tak tegang nggih. Jadi dan kula paneka orang Timur Tengah, Pak. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Jadi mendalung benih Timur Tengah Arab, benih habae benih. Jadi di situ Bondo ini alhamdulillah nemu banyak taretan sehingga berkesempatan belajar bahasa Madura Kia juga. Alhamdulillah saya dan panjenengan sadeje unjeng diundang ke tempat ini yang mudah-mudahan penuh barokah, guna untuk mempersaksikan dan juga untuk memberikan iringan doa kepada putrinda yang telah lahir beberapa bulan yang lalu. Saperlu dengan maksud tujuan hari ini dilaksanakan atau ditunaikannya sekian dari salah satu dari sekian yang merupakan keharusan atau kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan. Nanti di akhir acara kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan putrinda menjadi anak yang sholihah, yang bisa membawa kemaslahatan bagi diri dan segenap keluarga besarnya fid dini hatal akhirat, di dunia, urusan agamanya, urusan dunianya, hingga urusan akhiratnya kelak. Amin Allahumma amin. Akikoh itu adalah penebusan jiwa, Bapak Ibu sekalian. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Tirmidzi menyatakan bahwa kullu gulamin, setiap kelahiran itu adalah murtahanun, adalah tergadai bi akikotihi, dengan akikohnya, yakni tutbahu anhu yaumas sabi', disembelihkanlah binatang sembelihan di hari ke-7. Ini aturan dasarnya hari ke-7. Tetapi apabila belum berkesempatan, masih berada dalam kesempitan, apakah kesempatan pembiayaan ataukah waktunya yang belum memungkinkan, maka boleh di hari ke-14, di hari ke-21, bahkan boleh kapanpun.
Bahkan baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikohi diri beliau di saat usia beliau umur 40 tahun. Ini, jadi disembelihkan binatang sembelihannya di hari ke-7, kemudian wayuhlaku ra'suhu, barusan saja dicukur rambutnya, digundul nanti kepalanya begitu. Ya, barusan telah kita laksanakan prosesi itu, kemudian wayusamma, diberi nama. Jadi secara pensyariatan, secara hukum dasarnya mengakikohi, menyembelihkan kambing seekor untuk yang perempuan, 2 ekor untuk anak yang laki-laki. Ini pensyariatan pokoknya, asalnya adalah hari ke-7 bersamaan dengan mencukur rambut dan memberi nama yang baik. Nah, akikoh ini berbeda dengan kurban. Kalau akikoh ini sekali seumur hidup. Karena dalam rangka apa? Untuk menebus si anak tadi itu. Kulu mauludin murtahanun. Setiap kelahiran, atau dalam riwayat yang lain dinyatakan kulu gulamin. Jadi setiap bocah yang lahir itu hakikatnya masih tergadai. Nah, ini sekarang tergadai ini saya beremas, kok ada budu gadi agi. Kalau sekarang anak digadaikan kan nggak laku, Pak. Tapi pensyariatan Islam melalui dawuhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang lahir itu belum sepenuhnya menjadi milik kedua orang tuanya itu sampai kemudian disembelihkan akikohnya. Nah, beberapa pemahaman tentang tergadai ini di dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa yang dimaksud tergadai ini terhadap syafaat anak dan kebaikan-kebaikan anak itu. Kalau sudah diakikohi, kalau sudah tergadai lunas, itu kelak akan mengalir ke orang tuanya. Termasuk doa-doa anak. Itu akan mengalir karena anak sudah sah 100% menjadi hak jadi orang tuanya. Nah, ini pemahaman Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau Imam Hanafi itu menyatakan bahwa maksudnya bukan masalah syafaat, tetapi anak ini masih diikuti atau masih dalam pengaruh syaitan. Kita ingat bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang hadir juga, bahwasannya setiap jiwa itu disertai dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam surat Asy-Syams itu, setiap jiwa itu disertai potensi fujur, potensi keburukan dan ketakwaan. Maka ketika orang lahir, setan numpang di situ. Numpang, kalau bahasanya orang Banyuwangi itu ndedei atau apa? Ngidep-ngidepi. Kenapa Pak Thayyib di sini, Pak Thayyib? Itu ngintip-ngintip. Apa? Ini pokoknya kalau lengah sikap gitu, apa namanya itu? Nah, itu. Jadi setan itu iya itu Pak ya. Ngindemi. Ngidemi yang fujur tadi, dideketi terus, dibisiin terus. Nah, akikoh itu pada hakikatnya adalah mematahkan atau menganulir pengaruh-pengaruh setan itu, sehingga setan akan tidak bisa menguasai jiwa anak ini untuk tumbuh dan berkembang. Ini sehingga kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwasanya orang yang sudah diakikohi ini, jiwa anak ini terbebas, sudah masuk ke dalam penguasaan kedua orang tuanya, sehingga anak ini nanti akan mudah menjadi anak yang melaksanakan kewajibannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga Tantaretan punya anak,
yang belum diakekoi karena memang belum berkesempatan, apakah belum berkesempatan mendapat ilmunya, mendapat informasinya, apakah berkesempatan dalam hal harta, apakah berkesempatan dalam hal kelonggaran waktu, iya tore. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, anak itu masih tergadai. Beberapa pengertian tergadai tadi itu semua bisa kita ambil fadilahnya. Bisa jadi nanti syafaatnya tidak mengalir ke kedua orang tua, atau doa-doanya anak nanti tidak tembus ke orang tua. Sebaliknya, orang tua mendidik anak cek sarana, apa sarana? Soronya, cek angilnya gitu. Disuruh ke bere, ke temor, disuruh abejeng, main kopean misalkan, sampai orang tua ini pusing. Di antaranya ikhtiarnya adalah barangkali karena ini anak belum diakekah, bismillah, diakekah, usia berapapun, bismillah, dalam niat kita niatkan ikhlas karena Allah menebus jiwa anak ini, ya Allah, bebaskan anak ini, ya Allah, dari pengaruh-pengaruh setan, sehingga anak ini nanti akan tumbuh berkembang, mudah mengembangkan fa'alhamaha fujuraha tadi, wa taqwahanya tadi itu mudah berkembang ke arah ketakwaan, dibimbing ke kebaikan mudah, diajari kebaikan mudah, tidak gampang terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan setak sae. Bu, Satya Pak, sekarang ini Pak, Masya Allah, subhanallah, yang namanya pengaruh ini sudah Masya Allah. Ya, kalau tidak dari teman permainannya, dari HP yang kita pinjamkan ke anak itu Pak, dari macam-macam. Maka di antara tujuan akikoh adalah membebaskan anak ini, menebus jiwa anak ini, sehingga anak ini berada dalam kontrol kedua orang tuanya, dibimbing ke dalam kesalihan dan kesalihahan, sehingga anak ini nanti tumbuh berkembang menjadi anak yang takwa, yang muttaqin, sebagaimana doa-doa kedua orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mengharapkan orang ini, pasangannya, suami istrinya, sekeluarganya ini saling menyejukkan kalau dipandang mata. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan menjadi keluarga itu, apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah anak-anaknya, ini menjadi bertakwa. Tidak hanya bertakwa sendirian, tetapi menjadi suri tauladan, menjadi pemuka atau menjadi pelopor bagi teman-teman selingkungannya, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Ini yang dimohonkan, diharapkan Taretan Sadeje diundang ke sini untuk memohonkan, bersama-sama mendoakan anak Bapak Anton ini, mudah-mudahan menjadi putri yang solihah kelak. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita datang ke sini selain tujuan utama tadi kita memenuhi kewajiban menghadiri undangan saudara kita, yang kedua kita mendoakan nanti kebaikan buat Putrinda dan sekeluarganya, dan yang ketiga kita kembali menengok Pak, ketika kita melihat Putrinda tadi kecil, 20 tahun, 25 tahun yang lalu, 35 tahun, ada yang sudah 40 tahun di sini, ada yang sudah 50 tahun. Contohnya berapa tahun? 60. Sudah 60 tahun yang lalu itu kita kayak gitu. Keni Pak. Tangannya tadi nggak kelihatan, kecil-kecil. Kita jadi flashback. Kita dulu juga segitu. Anak segitu belum punya dosa. Mun Satya dosanya sudah nggak karu-karuan, banyak dosa. Maka dengan kita introspeksi seperti itu, kita bisa ingat deh Allah supaya dan semakin kesini usia kita semakin tidak tahu tinggal berapa, sehingga mudah-mudahan pertemuan kita yang dipertemukan dengan si kecil tadi itu bisa cukup menggugah kesadaran jiwa kita.
kita bertahniah ke sini. Kita ikut bersukacita atas sukacitanya Bapak Anton sekeluarga. Suka, gembira terhadap saudara kita yang mendapatkan kebaikan. Senang kalau saudara kita senang. Itu tahniah. Kita hadir, kita memberikan support, kita berempati. Turut senang apabila teman atau saudara kita memperoleh kesenangan. Itulah salah satu ciri orang mukmin. Sebaliknya kalau orang kafir, kalau orang yang tidak mukmin, sifat-sifat ketidakmukminan itu diantaranya adalah susah kalau melihat orang senang, dan senang kalau melihat orang susah. Niki orang hasad, Pak. Maka kita bertahniah. Tahniah itu tahniah atau tahniah itu kita mengungkapkan ekspresi kita untuk turut berbela senang terhadap teman atau saudara kita yang memperoleh kesenangan. Sebaliknya, ketika saudara kita mendapatkan kesusahan, kita berempati, kita hadir untuk juga menunjukkan rasa susah. Itu namanya takziah. Nah, kesempatan sore ini kita diundang dan kita niatkan untuk tadi itu tahniah. Tahniah atau tahniyah dalam rangka ikut senang, ikut gembira, dan ikut mendoakan gitu terhadap tumbuh kembang putrinya Pak Anton nanti yang ketiga ini. Juga kita senang, oh Masya Allah sudah mau masuk PAUD sekarang, ikut kelompok bermain, nanti TK, nanti SD dan seterusnya, ikut senang. Sehingga terjadi hubungan persaudaraan ukhuwah kita ini betul-betul zahir wal batin, lahir dan batin, tidak saja di zahirnya yang baik tetapi dalam batin kita juga baik. Ustaz Syarif sudah mendampingi kita di sini untuk juga bersama-sama bagaimana menciptakan iklim suasana yang kondusif dalam ukhuwah Islamiyah. Barangkali pandangan-pandangan secara furu', secara cabang ibadah berbeda-beda, tetapi keharmonisan dalam bermasyarakat saling dijaga. Ini kita hadir, kita guyup, kita ikut senang ketika saudara kita senang, dan kita menunjukkan empati kita. Suatu saat kalau saudara kita susah, kita juga bertakziah seperti itu. Kalau ziarah berapa Ustaz? Ziarah itu mengunjungi. Jadi ziarah itu macam-macam, mengunjungi orang pulang haji, kita ziarah haji. Ada lagi yang ziarah ke makam misalkan dalam rangka mengingatkan kepada kematian dan mendoakan orang yang ada di makam itu. Bene minta doa agi, bukan minta didoakan oleh orang yang meninggal. Mudah-mudahan yang sekilas ini cukup memberikan arti dan pengingat bagi kita semua bahwasanya ada kelahiran kelak kita yang sudah berumur, yang sudah melalui masa-masa hidup kita ini. Kita tinggal ngalak sisanya, Pak. Tinggal menunggu sisanya. Nggak tahu sampai kapan, yang pasti kita datang suci bersih seperti Putrinda tadi itu, dan nanti diharapkan kita dan diharuskan oleh Allah, ditagih oleh Allah ketika nanti pulang ke hadirat Allah juga harus dalam keadaan suci, sudah bertaubat dari dosa-dosa, sudah memenuhi kewajiban-kewajiban beribadah, sehingga nanti pulang sebagai jiwa yang sakinah, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, sehingga dipanggil oleh Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi, radhiyatam mardiyah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawm iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa inda isyab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir dan duduk di halaman ini, di tempat ini, semua mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa setiap yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah, dan Engkau balas dengan pahala, dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, kami semua bertahniyah kepada keluarga Bapak Anton di sini. Jadikanlah ini bagian dari amal soleh yang kami perjuangkan dari hari ke hari ya Allah. Ya Allah, saudara kami sedang berbahagia memperoleh tambahan amanah keturunan berupa putri yang Engkau ciptakan sesempurna ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah si Putrinda ini nanti tumbuh berkembang sebagai anak yang solihah, sebagai anak yang benar-benar bisa membawa manfaat tidak saja bagi dirinya tapi bagi keluarganya, sebagaimana yang telah Nabi-Mu sampaikan kepada kami semua, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, yakni manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya ya Allah. Ya Allah, bekalilah Putrinda ini nanti dengan ilmu syariah, ilmu syara' sebagai syarat utama bisa menjadi salihah, karena salihah harus berdasarkan ilmu syariah. Ya Allah, mudahkanlah kedua orang tuanya nanti ini membekali dengan pendidikan syariah, sehingga Putrinda ini nanti tumbuh dan kelak pada akhirnya kembali kepadamu juga dalam keadaan suci, dalam keadaan pertaubatan yang Engkau terima ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini memiliki keluarga, memiliki anak-anak keturunan, dan kelak Engkau karuniai juga cucu-cucu dan cicit-cicit ya Allah. Juga tidak terkecuali sahibul hajah Bapak Anton sekeluarga ya Allah, yang kali ini Engkau tambahi amanahnya seorang putri yang Kau ciptakan sesempurna ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua, terkhusus keluarga Bapak Anton, sebagai keluarga yang saling menyejukkan dalam berinteraksi di dalam keluarga, dan jadikanlah mereka semua, kami semua, sebagai orang-orang yang bertakwa, yang tidak hanya muttaqin, yang tidak hanya takwa sendirian ya Allah, tapi Engkau berikan izin, berikan karunia untuk bisa lil muttaqina imama, menjadi pemimpin, menjadi pelopor, menjadi tauladan bagi orang-orang yang muttaqin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karunialah Putrinda ini nanti tumbuh kembang yang baik, yang bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi diri dan keluarganya, dan juga kami semua yang hadir di sini ya Allah. Khairul fiddin, khairul kebaikan di dalam beragama, khairun fid dunya, kebaikan di dunia, dan khairul fil akhirah, kebaikan di akhirat ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki keberkahan karunia-Mu, taufik serta hidayah-Mu atas kami semua, sehingga kami kelak, semua kami kelak, terutama si kecil yang telah diakikoi hari ini ya Allah, sebagai hamba-hamba pulang ke hadirat-Mu yang Engkau panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil ibadi fadkhuli jannati. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini, terutama Putrinda si kecil dan keluarganya ya Allah, jadikanlah hamba-hamba yang ridho dan Engkau ridhoi, yang Engkau panggil bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu hingga memasuki surga-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.